saya tugas fisika. Sebelumnya pertama-tama perkenalkan, nama saya Mustaqim dari Fakultas Teknik Industri. Kita lanjut ke materi. Yang pertama, diketahui arus lurus I1 sama dengan I2 sama dengan 12 ampere, panjangnya 25 cm. Kemudian dijadikan meter. Jarak yang pertama ke lob yaitu R1 sama dengan 8 cm, dijadikan ke meter. Kemudian jarak antar kawat yaitu 18 cm, diubah ke meter. Kemudian di situ ditanya flux magnetik total 2 kawat. Pertama kita tentukan flux magnetik yang pertama yaitu menggunakan rumus permeabilitas dikali L1 dikali L per 4pi dikali 1 per R sama dengan 12 kali 10 pangkat min 7 dikali 0,25 per 0,08. Nah, itu hasilnya diperoleh 3,75 dikali 10 pangkat min 5 WB. Kemudian menentukan flux magnetik kedua yaitu dengan rumus seperti tadi. Kemudian dimasukkan data yang diminta, 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 10 dikali 0,1 per 4pi dikali 0,18. Hasilnya 6,67 dikali 10 pangkat min 6 WIB. Kemudian menghitung total flux magnetik dengan rumus flux total magnetik 1 dikurangi flux total magnetik yang kedua. 3,75 dikali 10 pangkat min 5 dikurangi 6,65 dikali 10 pangkat min 6, dan hasilnya sama dengan 3,075 dikali 10 pangkat min 5 WIB. Kemudian soal yang kedua, diketahui kawat lurus dengan panjang R sama dengan 3 meter dengan konstanta Q sama dengan 1 meter dan luas P sama dengan 1 meter. Arus yang pertama sama dengan 1 pi konstan dengan frekuensi 0,25 Hz. Nah, yang A ini ditanya kuat medan B jarak 1 meter dan kuat lurus berarus 2 detik. Nah, di sini menggunakan rumus permeabilitas vakum dikali arus dibagi 2pi per dikali R. Nah, di sini dimasukkan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 1 kemudian dibagi 2pi dikali 3 sama dengan 2pi dikali 10 pangkat min 7 dibagi 6, dan hasilnya 2 dikali 3,14 dikali 10 pangkat min 7 dibagi 3 setara dengan 2,09 dikali 10 pangkat min 7. Kemudian yang kedua ditanya kuat medan B jika kawat di titik menjadi solenoid dalam 2 detik. Nah, di sini N sama dengan 1, L sama dengan 3, dan arus sama dengan 1 ampere. Pertama kita cari N-nya terlebih dahulu. Rumus N-nya N per L sama dengan 1 per 3. Kemudian dilanjut dengan rumus yang kedua yaitu B. Rumusnya yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 per 3 dikali 1. Kemudian hasilnya 1,33 dikali 10 pangkat min 7 T. Kemudian yang C ditanya besar induktasi kawat lurus yang dibuat secara lilitan menjadi solenoid. Nah, dicari dulu diketahuinya. Di sini diketahui N sama dengan 1,
R sama dengan 3 dan L sama dengan 3. Untuk A-nya di sini 9 pi meter kubik. Kemudian rumusnya yaitu L sama dengan permeabilitas vakum dikali N kuadrat dan dikali A dan dibagi dengan L. Nah, kemudian dimasukkan di sini 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 9 pi dan dibagi 3. Dan hasilnya ditemukan 2 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7H. Nah, kemudian yang keempat di sini ditanya energi induktisitas solenoid saat 2 detik. Nah, di sini rumusnya 1/2 LAI kuadrat sama dengan 1/2 12 pi dikali 10 pangkat 7 dikali 1 pangkat 2 dan hasilnya 6 pi kuadrat dikali 10 min 7 joule. Kemudian di sini yang F ditanya besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah terhadap arus. Nah, di sini F sama dengan B kali I dikali L sin cos sama dengan 2,09 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 dikali 12 pi kuadrat sama dengan 2,09 dikali 10 pangkat min 7 dikali 12 kali 9,86 dan hasilnya ditemukan 24,68 dikali 10 pangkat min 6 N. Kemudian yang E di sini ditanya besar GGL maksimum yang berubah terhadap sudut. Nah, di sini B-nya diketahui 2,09 dikali 10 pangkat min 7 ampere. A-nya sama dengan 1 meter kuadrat. Nah, di sini rumusnya dq per dt sama dengan 1 rad per sekon misalnya. Nah, di sini E maksimalnya sama dengan min B dikali A dikali sin dikali dq per dt sama dengan min 2,05 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dan hasilnya ditemukan min 2,09 dikali 10 pangkat min 7 voltase. Yang ketiga ada saklar es terbuka waktu lama kemudian ditutup. Nah, yang pertama ini konstanta waktu T sebelum dan sesudah ditutup. Konstanta yang diperlukan mencapai 63% dari tegangan akhir setelah ditutup karena berasal dari konsep eksponensial mencapai 63% dari tegangan yang terjadi. Kemudian yang B ditanya arus sebagai fungsi waktu pada saklar. Nah, pada saat saklar ditutup, arus menurun dan maksimumnya menjadi 0. Kemudian yang keempat, tentukan impedasi dan beda fasa arus dan tegangan RLC. Nah, impedasi di sini rumusnya yaitu akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurangi XC tutup kurung kuadrat. Nah, untuk beda fasanya di sini XL dikurangi XC kemudian dibagi R. Kemudian yang kelima di sini ada soal yang diketahui solenoid B sama dengan 95 cm dengan jari-jari 2 cm yang terdapat 1200 lilitan dengan arus 3,6 ampere. Nah, di sini ditanya medan magnetnya berapa
Kemudian rumus mencari medan magnet yaitu N dikali arus dibagi L sama dengan 1200 dikali 3,6 dibagi 0,95. Nah, di sini setara dengan 4867,37 ampere per meter. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya pemahaman oleh pemateri, yaitu saya. Mohon maaf jika materi yang disampaikan kurang jelas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.